Halo Sobat Inovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin las penutup botol pneumatik merek Inovatek. Oke, ini mesin las terbaru ya. Jadi kalau sebelumnya kita bahas untuk mesin las tali lanjat, kalau ini untuk mesin las penutup botol ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama langsung saja kita untuk ke penjelasan ke beberapa fitur di dalamnya. Oke, di bagian sebelah sini tetap sama ya, ini untuk pengaturan barnya, untuk tekanannya ya. Di sini kita bisa lihat pengaturan barnya ini. Untuk pengaturan sendiri menggunakan settingan di sini ya, ini ketika tinggal tarik lalu kita putar ya. Tekanan untuk membesarkan, ke kiri untuk mengecilkan ya, sesuai dari diagramnya ini. Nanti setelah sudah kita kembalikan lagi. Oke, di bagian sini tetap sama ya, untuk pengaturan up speed dan down speed. Untuk kecepatan turunnya yang sebelah kiri merupakan settingan untuk kecepatan naik, dan yang sebelah kanan untuk kecepatan turunnya ya. Tetap sama, kita ikuti grafiknya untuk settingan lambat atau cepat untuk proses penurunan pada. Lalu di sebelah kanan mesin kita temukan dua settingan ya, yaitu untuk yang pertama-tama ini untuk di bagian pengunci ya, untuk naik dan turunnya di bagian bahan atau bodi. Di ini ada grafiknya naik atau turun ya, atau lock handle-nya ya. Jadi untuk penguncinya. Sedangkan untuk pemutarnya terletak di bagian bawah. Nah, ini untuk pemutarnya ya. Kita bisa putar untuk naik tinggi turunnya ya. Nanti untuk tinggi turunnya ini kita bisa settingan, kita putar bagian sini ya. Oke, tak lupa untuk yang di bagian bawah. Nah, ini terdapat molding ya. Ini untuk molding bagian atasnya, dan ini untuk molding bagian bawahnya ya, sesuai. Jadi untuk ukuran yang bahan yang akan kita press nantinya ya. Untuk pengaturannya tetap sama ya, bagian 1, 2, 3 dan 4 adalah settingan untuk meluruskan di bagian molding ya, untuk kita setting agar molding ini bisa lurus ke bawah ya. Lalu untuk di bagian belakang untuk fungsinya juga sama, ini untuk menurunkan dan menaikkan secara detail, jadi nggak terlalu banyak ya, hanya sedikit settingan, nanti kita bisa putar di bagian tersebut. Dan di bagian bawah tetap sama, di sini terdapat molding untuk bagian bawahnya. Kalau ini untuk molding bagian atas, dan ini untuk bagian bawah. Tetap ya, untuk mesin ini dilengkapi dua penjepit di bagian kanan dan kiri untuk menjepit moldingnya agar dia lurus atau searah dengan molding yang paling atas, dan untuk berfungsi untuk mengunci. Di sebelah kiri terdapat sambungan regulator untuk pneumatiknya. Jadi selang yang kuning ini tersambung dengan bagian kompresor ya, untuk tekanan naik dan turunnya di sini. Lalu kita bergeser sedikit, di sini terdapat pedal. Di sini dilengkapi fitur pedal untuk proses kerja mesin ya. Jadi ketika kita pencet dia akan turun ya. Jadi tetap sama, untuk mesin ini dilengkapi dengan pedal untuk proses cara kerjanya. Kemudian di bagian bawah terdapat dua tombol hijau di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini merupakan tombol untuk manualnya. Ketika kita tidak menggunakan pedal, kita bisa menggunakan kedua tombol tersebut. Kita tekan bersamaan ya, agar proses produksinya bisa kita mulai, atau molding yang atas bisa turun ke bawah. Serta di bagian tengah terdapat juga untuk emergency. Tetap sama untuk keamanan mesinnya, jika terjadi kesalahan produksi kita tinggal menekannya, dan terdapat notis hindari tangan masuk ya, agar kita tidak terjadi untuk kecelakaan kerja ya. Ya, di sini terdapat generator untuk settingannya ya. Jadi ini kita ada on dan off, dan ini untuk kabel USB, sambungan USB-nya ya. Nanti bisa kita masukkan, kita nyalakan. Oke, proses load. Di sini ada home, ada manual, ada time, ada emergency. Untuk komposisinya sama ya, untuk home, dan ini untuk manualnya. Untuk tekanan di test time-nya ini sekitar 0,15. Lalu ada amplitnya 70%. Ada resonance untuk frekuensinya ini sekitar 19.835 ya. Lalu ada frekuensinya sendiri di sama. Lalu ada peak powernya 0 ya. Lalu ini kita bisa terdapat 4 opsi, ada US test, ada horn snort ini, dan untuk naik turunnya ya ini ya, untuk nanti mungkin di manualnya, dalam artian ketika kita penyetingan di bagian moldingnya ya. Tapi
Untuk settingannya seperti ini ya, kita bisa klik time. Oke, lalu di sebelahnya ini ada time. Nah, ini untuk settingannya ya. Jadi ini adalah settingannya untuk delay time, welding time, atau hold time-nya, amplitude-nya. Nah, ini settingannya untuk bahan seperti ini ya. Ini nantinya bahannya yang akan kita coba press ya. Nah, ini ada tutupnya. Ini ada untuk bagian putihnya ya. Itu komposisinya seperti ini. Kita akan coba gunakan bahan seperti ini ya. Jadi untuk settingannya di sebelah sini ya. Nah, ini untuk settingannya seperti ini ya. Lalu kita coba cek untuk energinya. Nah, di sini ada energi. Nah, ini energinya ya, tertera ya. Jadi nanti untuk pada waktu proses produksinya kita pas di time-nya ya untuk penjelasannya. Jadi ini untuk sambungan kabelnya ya, untuk pedalnya ini yang naik ke bagian sini, bagian tengah. Nah, ini untuk sambungannya yang ada di mesin. Lalu untuk komposisi yang ada generator. Nah, ini ada dua ya, dua kabel. Nah, dua kabel ini yang nanti turun di bagian bawah. Nah, ini ya, di bagian bawah mesin. Ada satu dan dua ya. Lalu untuk kabel yang paling besar, ini nanti yang paling besar ini yang di bagian sisi sini nanti masuk di bagian regulator paling atas. Oke. Nah, kita coba ya untuk tombolnya. Oke. Lalu ini untuk pedalnya kita coba sekalian. Oke, ini kita coba untuk prosesnya ya. Jadi ini yang bagian bawah kita masukkan. Lalu untuk yang di bagian atasnya kita tutupkan. Oke, ini kita tekan ya untuk tombol pedalnya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini kita bisa cek ya. Untuk hasilnya rapi. Nah, tertutup ya. Nah, ini juga masih ada teksturnya. Langsung tertutup bagian atasnya dan bagian bawah. Oke, demikian untuk tutorial mesin las penutup botol pneumatik merek Inovatec. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya ya. Tunggu video lainnya lebih asik dan menarik. Salam dari saya, sukses selalu.